Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, rekan-rekan mahasiswa. Dalam mata kuliah otomasi permesinan, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ya. Materi kemarin kita sudah sempat bahas berkaitan dengan untuk program CNC, ada yang mode program absolut dan inkremental, dan kemarin juga sempat ada contoh ya berkaitan dengan CNC turning ini. Oke. Oke, nah dalam siklus pemrograman, selain kemarin ada berkaitan dengan pembubutan lurus, terus ada tirus, atau mungkin ada chamfer ya. Nah ini ada siklus pembubutan yang namanya siklus pembubutan memanjang. Nah kemarin juga kita sudah sempat bahas berkaitan dalam pembuatan program CNC turning. Nanti akan menggunakan ada F-code, G-code, terus nunggu X, Z, terus pemakanannya berapa, kecepatannya menggunakan pahat berapa, T01, 02, 03, ataupun penggunaan pahatnya jumlahnya berapa mengikuti. Nah, arti dari siklus yaitu gerakan pahat tertutup. Jika diprogramkan dalam G84 ini atau pembubutan memanjang ini, R akan bergerak dengan kecepatan asutan terprogram ke arah sumbu X dan sumbu Z dalam siklus ya. Nah, VF adalah kecepatan asutan terprogram, VC kecepatan gerakan cepat, harga X adalah dalam perseratusan milimeter dan harga Z dalam perseratusan milimeter. Nah, nanti tinggal harga X positif atau X negatif, Z positif ataupun Z negatif. H adalah dalam pemotongannya dalam perseratusan milimeter. Nah, ini kemungkinan penggunaan dalam pembubutan ya. Nah, ini bisa dari sini, ke sini, ke sini, balik lagi, atau ke sini, ke sini. Ini yang D, ataupun yang A, dengan posisi alur pembubutan. Oke, 84. Nah, ini ada kemungkinan yang A, pembubutan luar dari kanan ke kiri. Terus ada yang B, pembubutan dari dari luar kiri ke kanan. Yang C, pembubutan dari kanan ke kiri, pembubutan dalam. Nah, kemungkinan yang D ini tidak mungkin ya, dan jarang digunakan dari pembubutan yang D ini. Terus ada gerakan melingkar. Nah, gerakan pemakanan melingkar ini searah jarum jam dengan G-code-nya G02. Jika berlawanan arah jarum jam, G-code-nya G03. Searah ataupun berlawanan arah ya. Untuk menyatakan searah dan berlawanan arah jarum jam harus ditetapkan arah pengamatannya menggunakan G02 ataupun G03. Jadi nanti yang dihasilkan dari yang searah jarum jam atau menggunakan G02 dia akan membentuk cekungan. Jika berlawanan arah jarum jam atau G03 dia membentuk sudut cembung. Ini untuk gerak melingkar. Terus contoh program pembubutan radius. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Nah, ini ada G02 ya pasti ya. Terus ini ada tirus juga. Ini ada diameter, terus ini ada chamfernya juga ya. Ini juga ada radius R2-nya. Nah, ini untuk program dari gambar ini ya, pembubutan radius. Nah, setelah teman-teman ketika sudah membuat program ini, jika yang mempunyai CAM, bisa langsung disimulasikan menggunakan CAM. Terus nanti juga untuk hasil plotternya juga bisa diamati. Jika sudah sesuai, maka mungkin teman-teman mengambil praktik ini ya, permesinan industri. Jika di
permesinan industri ada praktik yang berkaitan dengan CNC bubut ini, bisa dipraktikkan juga ke mesinnya jika ada ya. Jadi nanti dari program teori ini teman-teman, makanya kemarin saya perintahkan teman-teman base project-nya yaitu mendesain suatu rancangan produk atau komponen permesinan yang berbentuk silindris tentunya ya, yang berkaitan dengan CNC turning ini, terus membuat gambarnya, ukurannya secara spesifik, dibuat gambar ada kopnya. Setelah itu nanti teman-teman bisa membuat program CNC-nya, ada G-code, M-code-nya, X-nya berapa, feeding-nya menggunakan berapa pahat, terus pemakanannya berapa, ini ya kecepatannya, terus setelah membuat program baru bisa disimulasikan ke CAM. Bagi yang punya CAM, yang tidak punya mungkin bisa minta ya atau pinjam aplikasi tersebut atau software tersebut ke temannya. Nah, nanti bisa di running di camp tersebut. Setelah itu, realitanya sebenarnya harusnya setelah campnya oke, baru bisa diterapkan di mesinnya dan membuat suatu produk, misal dari material aluminium ataupun kayu untuk membuat produk komponen ini. Nah, silakan teman-teman kemarin yang sudah membuat kelompok desainnya, boleh ya. Mungkin kemarin sudah merancang, membubut seperti apa, itu masih bisa berubah-ubah ya untuk desainnya sampai final dari tugas ini ya. Jadi desain pasti biasanya mahasiswa ketika dapat materi baru, oh saya ingin ada radiusnya nih. Mungkin kemarin baru, oh saya baru buat yang lurus nih, pembubutan lurus. Atau pembubutan lurus dengan kulir, atau pembubutan lurus dengan atau pembubutan tirus. Nah, sekarang kan ada nih ya menu baru, pembubutan lurus panjang, terus ada melingkar ya, radius, membuat radius, nanti juga akan ada lagi. Makanya teman-teman bisa berinovasi lagi ya, mungkin desain kemarin mau dirubah masih bisa ya. Nah, silakan dari materi ini, proyek ini, teman-teman juga bisa membuat suatu gagasan tertulis ya, atau gagasan ilmiahnya nanti bisa diajukan juga ke PKM nih, ide-ide seperti ini ya. Misal Anda punya gagasan kreatif berkaitan dengan pembuatan komponen CNC atau dalam simulasinya ini. Nah, silakan bisa diajukan ke PKM juga ya. Oke, selain untuk tugas, Anda juga bisa, siapa tahu ya namanya, kita kan mencoba ya untuk ikut kompetisi juga, kalau berhasil kan lumayan dapat pendanaan ya, selain tugas dapat nilai, PKM juga dapat pendanaan. Apalagi yang rekan-rekan penerima beasiswa, sangat bisa sekali ya, karena memang harus banyak ide, apalagi sekarang ada riset, terus PKM 5 bidang, dan ada gagasan futuristik juga ya, banyak skema. Oke, kita lanjutkan ke kompensasi pahat. Nah, ini kompensasi pahat dilakukan agar beberapa pahat disamakan titik referensinya untuk mendapatkan kompensasi data atau pahat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pasang perkakas optik penyetel pahat pada alat mesin. Nah, ini biasanya ada juga ya untuk penyetingan pahat, tempatkan perkakas optik pahat di depan revolver pahat, gerakan pahat ke referensi garis silang, atur ketinggian loop sehingga paket terlihat dengan jelas, paket referensi ditentukan yaitu paket yang pertama kali digunakan. Bila ujung paket yang garisnya silang, maka ditentukan harga untuk penyetelan X0 dan Z0-nya atau zero point-nya ya. Nah, ini ideksikan pahat berikut ke posisi kerja. Gerak eretan sampai pahat tepat di garis silang, catat harga X dan Z-nya. Jadi ketika ada sebelum memulai atau melakukan pemrograman, biasanya harus ada penyetingan dulu ya untuk menentukan zero point-nya. Nah, setelah itu nanti Anda mau menggunakan program mode absolut ataupun incremental, itu sudah ini ya masing-masing. Nah, ini untuk siklus pembubutan alur. Oke, kita tadi untuk diameter radius ya. Ini juga ada alur. Nah, ini ada XZ juga sama ya. Terus ada asutan, ada lebar pahat atau hanya. Nah, ini untuk gerakan, ada gerakan G01.
G00, ini untuk yang kedua. Ya, ketiga ada gerakan G00 lagi. Terus ada keempat ada G01. Terus kelima G00, G00 juga ya. Terus ini yang ke-7 juga sama G01, ini G00. Nah, ini untuk pemrograman absolut dan pemrograman inkremental. N, G, ini X, Z, F, dan H. Ingat ya, berkaitan dengan pemrograman inkremental dan absolut ya, 0 point-nya. Penentuannya. Nah, ini untuk gambar kerja. Nanti teman-teman ini dibuat ya programnya. Jika mau mencoba ini juga boleh. Mas Dan mencoba dulu, terus nanti misal dari gambar ini Anda inovasi, sehingga kan ada perbedaan ya dari contohnya, karena kan antar tim juga tidak boleh sama dan tidak mungkin sama dengan contoh yang sudah saya berikan ya. Nanti silakan teman-teman membuat desain kreativitas masing-masing ya untuk produk CNC millingnya. Biasanya materialnya aluminium ya kalau produk-produk ini. Nah, ini untuk gambar kerjanya lengkap dengan dimensi ukurannya, terus untuk program kerjanya dituliskan dalam lembar program kerja, G-code, M-code-nya, X, Z, dan F, dan hanya. Oke. Nah, ini hasil ploternya juga ditampilkan seperti apa. Nah, ini untuk beberapa contoh produk CNC TU2A atau turning ya. Misal teman-teman mau buat kayak pinion dalam catur atau baut ataupun yang lainnya juga boleh. Nah, silakan teman-teman berkreativitas dan silakan dioptimalkan jika bisa diusulkan ke PKM dalam proyek base project ini. Nanti ketika mungkin UTS belum selesai, akan saya beri tolerir waktu juga berkaitan dengan base project ini, karena nanti dari base project ini masing-masing tim akan memaparkan dari hasil base project-nya masing-masing ya. Desainnya seperti apa, nanti simulasi di camp-nya seperti apa, nanti dijelaskan. Jadi ada sharing antar tim dari hasil base project Anda. Gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk materi kali ini saya cukupkan. Jika ada kendala atau apa bisa ditanyakan via chat ya, WA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.